Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan wawancara dengan judul Home Industry Debluder Aja di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada 3 orang, saya sendiri Mentari, ada Viralia, serta Aluf. Untuk selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Aluf. Dipersilahkan untuk Aluf. Baik, selanjutnya profil perusahaan. The Blue Deraja merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi roti dengan cita rasa yang khas lokal, menggunakan konsep perpaduan antara tradisi dan inovasi. Pro- Produk unggulan berupa roti bluder diproses secara higienis dengan bahan baku yang berkualitas. Usaha ini tidak berorientasi pada produksi, tetapi juga berperan sebagai tempat pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa magang. Selanjutnya, lokasi usaha yang berada di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dan selanjutnya struktur organisasi perusahaan meliputi CEO, Direktur Sales, Manajemen Finance dan HRD, Manajemen Consumer Engagement, dan Manajer Retailer Engagement. Next. Selanjutnya komponen dalam IRM. Yang pertama ada internal environment. The Bluder Aja merupakan home bakery atau produsen makanan, memproduksi berbagai jenis produk roti, cake, kue kering, maupun makanan ringan lainnya, dengan produk bestseller Bluder, Nastar, Spiku. Dan berdiri sejak 2020, tepatnya di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dan didirikan oleh Ibu Diah Kusumawati SH, MSI. Pemasaran dilakukan secara media sosial, yaitu Instagram, WhatsApp, Facebook, dan fokus pada penjualan serta pengembangan produk. Pengadaan bahan baku dilakukan melalui pembelian langsung dari tobako atau toko bahan kue sebagai pemasok utama dengan sistem langganan yang telah disepakati. Sementara itu, kebutuhan bahan baku berupa telur melalui pembelian dari pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Selanjutnya, peran tambahan. Berdasarkan kondisi internal, The Bluder Aja tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang. Selanjutnya, permasalahan organisasi, struktur organisasi dan operasional saat ini belum berjalan secara optimal, ditandai dengan keterlibatan langsung pemilik atau owner dalam proses produksi yang seharusnya dapat dialihkan kepada tim pelaksana, dan belum terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar bagian. Next. Ini macam-macam produk yang ada di The Bluder aja. Selanjutnya, objektif setting. Tujuan utama dalam usaha The Bluder aja adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar melalui kewirausahaan berbasis komunitas, menciptakan produk roti berkualitas yang diminati pasar, fokus tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan, menyediakan sistem distribusi yang mudah diakses, dan mendorong terbentuknya jaringan pemasar lokal yang mandiri. Selanjutnya, event identification. Eh, Alur kerja produksi pada home industry The Bluder aja terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap praproduksi. Tahap ini mencakup persiapan sebelum kegiatan produksi dimulai, yang melibatkan perencanaan bahan baku, pemeriksaan alat dan fasilitas, persiapan SDM, dan dokumentasi awal. Yang kedua, tahap proses produksi. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan produksi yang meliputi penerimaan dan sortasi bahan baku, tahapan pengolahan, pengemasan primer, labeling, dan identifikasi
batch. Selanjutnya, yang ketiga, tahap pasca produksi. Tahap ini berfokus pada penyelesaian dan evaluasi hasil produksi, yang meliputi penyimpanan produk, pencatatan hasil produksi, dan distribusi atau penyerahan produk, serta evaluasi dan pelaporan. Yang selanjutnya di sini ada risk assessment, yaitu yang pertama ada resiko persaingan dan resiko permodalan dan bahan baku. Dengan risk respon dari ownernya, Ibu Diah, yaitu dengan pemasarannya itu menyasar ke segmentasi pasar menengah dengan alasan ceruk pasar di Bluder Jember itu masih kosong. Dengan tujuan yaitu membangun keunikan, memperkuat daya saing, dan menghindari persaingan harga ketat. Untuk permodalan dan pengelolaan bahan baku, Budia sendiri menyetok beberapa bahan baku yang daya simpannya itu lama. Contohnya tepung dan butter dengan cara tepungnya itu disangrai agar memperpanjang masa simpan. Untuk butternya oleh beliau disimpan di lemari pendingin dan sebagian bahan diolah menjadi adonan setengah jadi lalu disimpan di freezer dengan penyimpanan yang sangat aman dan tidak merusak rasa dari adonan itu tersebut. Dengan manfaat strategi yaitu mengurangi resiko stok menumpuk dan bahan rusak, mempercepat proses produksi saat ada permintaan karena adanya stok adonan setengah jadi tersebut, serta juga menjaga kualitas produk tetap konsisten dan menerapkan manajemen resiko adaptif meski skala usahanya kecil, serta menjadi pondasi keberlanjutan peluang ekspansi usaha. Untuk kontrol aktivitasnya, The Bluder melibatkan 2 orang pekerja freelance yang membantu proses produksi dan pengemasan. Jam kerja dari pekerja freelance itu kurang lebih 4 jam sehari sesuai dengan kebutuhan produksi yang ada. Dengan peran mempercepat proses kerja dan meringankan beban pemilik. Dengan tugas pokoknya menjaga kebersihan area produksi, serta pembersihan ruang produksi sebelum dan sesudah produksi. Dampaknya yaitu membangun kepercayaan konsumen, mendukung citra positif usaha, dan menjadi nilai tambah di mata pelanggan. Untuk information and communication, yaitu ada media sosial, The Bluder aja menerapkan promosi di media sosial sebagai sarana utama promosi dan juga mengikuti partisipasi event dan bazar di sekitar Jember. Beliau pernah mengikuti bazar Bakorwil, bazar Dinas Koperasi, dan juga bazar komunitas pecinta binatang di area Tapal Kuda Jember. Tujuan keikutsertaan bazar itu bukan sekedar penjualan, tetapi memperkenalkan produk, melakukan penetrasi pasar, meningkatkan brand awareness, membangun hubungan langsung dengan calon konsumen, dan mendapatkan umpan balik konsumen. Selama ini kan The Bluder itu promosinya online, tapi dengan adanya event dan bazar ini, Budiah dan timnya bisa langsung bertemu dengan konsumen langsung, serta memahami preferensi usaha atau preferensi pasar yang diinginkan oleh konsumen itu apa, dan yang jelas itu memperluas jaringan pemasaran di lokasi yang lebih strategis lagi. Untuk monitoring, ownernya selaku Ibu Diah turun langsung agar tercipta produk yang dihasilkan tetap terkontrol, konsisten, dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Jadi Ibu Diah setiap produksi itu selalu terlibat di produksinya. Untuk hasil GMP-nya sendiri di sini berdasarkan ketidaksesuaian yang ditemukan, IRTP The Bluder aja masuk dalam level tingkat 3 yang harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 kali dalam 2 minggu. Artinya, perlu dilakukan perbaikan segera terhadap aspek-aspek kritis seperti sanitasi, pengawasan mutu, dan kepatuhan SOP. Jika tidak ditindaklanjuti, kemungkinan bisa beresiko masuk ke level yang lebih tinggi.
Selanjutnya, mengenai SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedure, bagian ini menekankan pentingnya mengatur standar kebersihan dalam industri pangan. Terdiri dari 8 pokok kunci sanitasi yang terdiri dari keamanan air, kebersihan permukaan, kontaminasi silang, sanitasi karyawan, pencegahan, pencampuran bahan racun, pelabelan dan penyimpanan, kesehatan karyawan, dan pengawasan hama. Dengan adanya SSOP, diharapkan proses produksi debluder aja bisa lebih terjamin dari segi higienitas, baik untuk fasilitas karyawan maupun peralatan produksi. Bisa dilihat dari tabel-tabel yang telah kami sediakan. Dari tabel 1, kembali ke tabel yang sebelumnya. Di sini salah satunya kunci SSOP tabel yang kami buat ada 8. Salah satunya itu adalah keamanan air dan es. Di sini menggunakan air bersih dari PDAM untuk proses produksi dan pencuciannya, tidak menggunakan es dalam proses untuk pembuatan double aja ini. Nah, di sini prosedurnya beberapa yang ingin diterapkan di industri ini. Yang pertama itu ada air sumur wajib melalui proses filtrasi, terus air disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup, pemeriksaan terhadap fisik, warna, dan bau rasa yang harus secara rutin. Monitoringnya terdiri dari aspek 4W1H yang salah satunya apa yang harus dimonitor yaitu adalah kualitas air, di mana sumber air, sumber titik penggunaan, kapan, sebelum produksi, dan sesudah eh, dan 6 bulan sekali untuk mengetes mikrobiologinya, siapa yang melakukan karyawan, owner, dan petugas sanitasi, bagaimana untuk memonitoringnya dengan pemeriksaan visual, uji sederhana, dan uji laboratorium. Untuk yang kedua, terdapat kebersihan permukaan yang kontak dengan makanan. Untuk prosedurnya ada terdiri dari buang sisa adonan tepung, membersihkan permukaan, dan apa-apa saja yang dimonitor bisa dilihat langsung di tabel. Dari 1 sampai 8 sudah kami buatkan tabel SSOP yang harusnya dapat diberlakukan di home industry ini. Untuk selanjutnya, next month, bab 3 dan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, The Bluder aja ini memiliki potensi usaha yang baik dengan produk unggulan roti bluder, namun beberapa penerapan GMP dan SOP-nya masih belum optimal. Dengan adanya temuan ketidaksesuaian di berbagai aspek, IRTP-nya masuk ke level 3. Hal-hal yang paling membutuhkan perhatian adalah sanitasi, pengendalian mutu, dokumentasi, dan pelabelan. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit internal rutin setidaknya 1 kali dalam 2 minggu untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya, sebagai saran, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dari kami. Menyarankan untuk yang pertama, penyediaan fasilitas produksi yang lebih higienis atau memperbaiki fasilitas sanitasi. Dan juga yang kedua, penguatan manajemen mutu melalui pencatatan dan pelabelan, pelatihan rutin karyawan terkait dengan GMP dan SOP. Kemudian menunjukkan penanggung jawab keamanan pangan bersertifikat PKP dan melakukan audit internal rutin setidaknya 2 minggu, 1 kali setiap 2 minggu untuk memantau perbaikan, dan juga melakukan uji kualitas berkala melalui laboratorium terakreditasi, dan juga kami menyarankan semua saran ini dapat dijalankan dengan konsisten agar meningkatkan level IRTP sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar. Baik, sekian dari presentasi kami. Ini beberapa dokumentasi yang kami ambil saat kami melakukan proses wawancara dan penelitian di industri debur aja ini. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Bisa ditutup kembali, Men. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas untuk eh, perusahaan The Bluder aja.
Sebelumnya kami mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam tutur kata kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.